Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 18 aktivitas kelompok di halaman 111 di buku paket IPS kelas 8 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca perintah soalnya, kemudian kita jawab. Bentuk kelompok dengan anggota 3-4 orang. Cari buku biografi tokoh nasional maupun internasional di buku perpustakaan sekolahmu. Baca buku tersebut, kemudian tuliskan informasi di bawah ini di dalam kertas yang sudah disediakan. Kita akan menjawab 4 pertanyaan ini langsung saja dari pertanyaan yang A. Biografi siapa yang sudah dibaca? Jawabannya, biografi yang sudah dibaca adalah tentang biografi Muhammad Hatta. B. Bagaimana proses tokoh tersebut menuju kesuksesan? Jawabannya, proses Muhammad Hatta menuju kesuksesan adalah Muhammad Hatta mengejar pendidikan dasar di sekolah Melayu Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan ke Europes Legree School di Padang dari tahun 1913 sampai 1916. Setelah itu ia melanjutkan studi ke Hongere Burger School HBS di Bandung. Pada tahun 1921 Hatta lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik dan berangkat ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Netherlands Handelshoek School. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Indonesia dan menjadi Muhammad Hatta mengejar pendidikan dasar Sekolah Melayu Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan ke Europes Legree School di Padang dari tahun 13 sampai 16. Setelah itu ia melanjutkan studi ke Hongere Burger School di Bandung. Pada tahun 21 Hatta lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik dan berangkat ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Netherlands Handelshoek School. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Indonesia dan menjadi guru sekolah menengah di Bandung sebelum terlibat dalam gerakan nasionalis sebagai anggota Partai Nasional Indonesia. Selain itu, Hatta juga ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi wakil presiden pertama negara tersebut. Yang C. Jelaskan secara singkat perjalanan tokoh tersebut, apakah selalu berhasil atau pernah mengalami kegagalan? Jawabannya, Muhammad Hatta melewati hidup yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan rintangan. Bersama Soekarno, ia memainkan peran penting dalam perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda dan juga memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Hatta juga mengalami masa sulit seperti ketika dia mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 1 Desember 1956. Walaupun begitu, dia tidak pernah menyesali keputusan tersebut. Hatta dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis parpol, negarawan, proklamator, serta pelopor koperasi yang menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Yang D. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi tokoh tersebut sehingga mencapai kesuksesan? Jawabannya, Muhammad Hatta mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam hidupnya, namun ia berhasil mengatasi semuanya dan mencapai kesuksesan. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Muhammad Hatta adalah kematian ayahnya ketika ia masih bayi, masa pendudukan Jepang serta perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, kritik terhadap gerakan nasional yang tidak sesuai dengan RI pada 1 Desember 1945. Meskipun begitu, dia menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama di negeri ini. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional yang tekun, pandai, disiplin dalam belajar agama Islam, serta memiliki tugas mulia untuk berdakwah kepada manusia agar mereka menuju kebahagiaan dunia akhirat. Muhammad Hatta juga sangat menekankan gerakan nasionalisme dengan dilandasi kesadaran daripada hanya sekedar ikut-ikutan tanpa pemahaman. Nah, itulah jawabannya dari yang A sampai yang D. Silakan kalian salin jawabannya. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.